Lo rela antre war tiket konser berjam-jam, gesek kartu sana-sini demi pamer story sedetik. Tapi pas tanggal tua, saldo lo cuma sisa buat beli mie instan. Serius bro, lo nyebutnya investasi pengalaman, healing, atau self-reward. Tapi kenyataannya, dompet lo yang lagi nangis darah. Tren sekarang bikin kita ngerasa bersalah kalau nggak ikut nongkrong atau liburan estetik. Tapi di titik itulah, lo harus milih, mau kelihatan kaya sekarang, atau beneran tenang di masa depan. Selamat datang di Cek Saldo, tempat kita bongkar realita uang, ide bisnis, dan ngebahas gimana caranya biar uang lo nggak cuma numpang lewat. Hari ini, kita bakal bedah habis-habisan satu fenomena yang lagi ngetren banget, FOMO beli pengalaman. Kenapa banyak orang rela ngeluarin jutaan demi memori sesaat, tapi nol besar urusan aset? Kita bahas logikanya, dan gimana cara lo bisa keluar dari lingkaran setan ini. Yang pertama, ilusi mumpung masih muda. Kita sering banget dengar kalimat sakti ini, uang bisa dicari, tapi pengalaman waktu muda nggak bisa diulang. Kalimat ini nggak salah. Masalahnya, kalimat ini sering banget dijadiin tameng buat membenarkan pemborosan yang sebenarnya di luar kemampuan kita. Coba lo bayangin realita yang sering kejadian di sekitar kita. Maksain traveling ke luar kota atau ke luar negeri, ngandelin limit aplikasi cicilan, liburannya cuma 5 hari, jalan-jalannya emang asik, fotonya estetik. Tapi pas pulang, pusingnya 12 bulan ke depan buat bayar tagihan. Tiap gajian, potong cicilan. Gajian bulan depan, potong cicilan lagi. Beli pengalaman itu bagus, tapi kalau belinya pakai uang masa depan lo, itu namanya gali lubang. Lo menukar kebebasan finansial lo bertahun-tahun ke depan demi validasi sosial 10 detik di internet. Pertanyaannya, apakah memori 5 hari itu sepadan sama stres mikirin tagihan berbulan-bulan? Lanjut yang kedua, jebakan validasi digital di tongkrongan. Gue juga pernah di posisi lo. Gaji abis pertengahan bulan karena ngerasa harus ngopi di tempat yang lagi viral. Algoritma sosmed itu didesain rapi banget buat bikin lu merasa ketinggalan. Lihat temen cafe hopping di akhir pekan, lu pengen. Lihat orang staycation, lu gatel pengen booking. Nah, ini penting nih. Kadang kita ngeluarin 60.000 buat segelas kopi, bukan karena kita butuh kopinya, tapi karena kita butuh foto gelasnya, lengkap sama background kafenya, biar kelihatan kita juga punya lifestyle yang sama nyamannya. Padahal kalau lu ngopi di warung kopi biasa, rasanya mungkin mirip. Harganya cuma 10.000. Sisa 50.000-nya bisa disimpan. Masalah utamanya, kita berlomba-lomba kelihatan sukses di depan orang yang sebenarnya nggak peduli-peduli amat sama kita. Ratusan ribu yang bocor tiap weekend itu, kalau diakumulasi setahun, jumlahnya bisa belasan juta. Uang segitu udah cukup banget buat modal awal merintis usaha sampingan atau sekedar nambah pundi-pundi tabungan darurat. Masuk ke poin ketiga, beli kenangan versus membangun mesin uang. Sekarang kita bahas matematika sederhananya. Anggaplah ada uang dingin 10 juta di tangan. Opsi A, lo pakai buat jalan-jalan atau nonton festival musik di luar kota. Lo dapat foto bagus, pikiran fresh sementara, memori indah bareng temen. Nilai finansial di masa depan dari uang 10 juta itu habis, menguap jadi kenangan. Opsi B, lo pakai 10 juta itu buat mulai muterin barang. Lo jadi reseller kecil-kecilan, jualan snack titip di warteg, atau beli alat yang bisa dukung skill lo buat freelance desain. Dalam setahun, modal 10 juta itu punya potensi berubah jadi 15 atau bahkan 20 juta. Ini yang namanya membangun mesin uang. Pengalaman itu ngabisin uang yang ada di dompet lo. Sedangkan aset itu memasukkan uang ke dalam dompet lo bahkan saat lo lagi tidur. Punya kesadaran buat memisahkan mana uang untuk konsumsi habis pakai dan mana uang untuk peluru masa depan, itu adalah langkah paling krusial. Sebelum lanjut, ini semua edukasi ya, bukan suruhan buat lo harus stop liburan atau stop seneng-seneng. Bukan merupakan saran investasi juga. Keputusan lo, tanggung jawab lo. Kita di sini cuma sharing perspektif. Yang keempat, kekuatan menunda kepuasan sementara. Orang-orang yang sekarang bisa nyantai, duduk tenang, dan muterin modal besar, rata-rata adalah mereka yang dulunya kuat nahan gengsi. Mereka menerapkan yang namanya delayed gratification, alias menunda kepuasan sementara.
Di saat teman-temannya maksain beli barang branded atau hangout di mall eksklusif tiap Jumat malam, dia milih nahan diri. Nongkrong secukupnya di tempat yang ramah kantong, sisanya dia fokus ngulik ide bisnis. Daripada maksain ngumpulin uang muka buat cicilan kendaraan mewah cuma buat gaya, dia milih pakai kendaraan lamanya dulu. Uangnya diputer di bisnis malu-maluin yang kelihatannya sepele, tapi untungnya jelas. Kabar baiknya, lo bisa mulai. Sekarang, lo punya pilihan buat mengerem pengeluaran impulsif lo hari ini dan ngalihin uang itu buat sesuatu yang jauh lebih solid di hari esok. Dan yang terakhir, kelima, merancang ulang budget healing. Terus pertanyaannya, apakah lo nggak boleh healing atau beli pengalaman sama sekali? Ya boleh banget, hidup juga butuh dinikmatin. Tapi trust me, nikmatinnya pakai rasio yang masuk akal. Jangan sampai biaya lifestyle lo lebih dominan daripada tabungan lo. Coba ubah polanya, kalau lo punya pendapatan, prioritasin dulu buat ngamanin kas lo. Pastiin lo punya pegangan atau modal yang disisihkan lebih dulu. Setelah pos masa depan itu aman, baru lo alokasikan sisanya khusus buat hiburan. Jadi pas lo liburan atau nonton konser, lo beneran tenang, gak kepikiran cicilan tagihan, dan gak pusing mikirin besok mau makan pakai apa. Pikiran lo jauh lebih merdeka. Intinya, menikmati momen dan beli pengalaman itu nggak salah, asalkan pondasi finansial lo udah kebentuk. Jangan sampai demi mengejar memori indah sesaat, lo justru mengorbankan keamanan finansial jangka panjang. Kalau lo ngerasa pembahasan hari ini ngasih sudut pandang baru, silahkan subscribe, like, dan share ke temen lo yang mungkin masih terjebak lingkaran setan gengsi sosial. Komen di bawah, apa godaan terbesar lo saat lagi pegang uang cash? Sekali lagi, konten ini dibuat untuk tujuan edukasi dan hiburan semata, bukan merupakan saran keuangan, investasi, atau rekomendasi bisnis. Segala keputusan finansial sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda sendiri. Stay sharp, stay humble, bye. Ada satu video lagi yang worth it buat lo tonton, ngebahas soal trik kelola uang yang gak pernah diajarin di sekolah. Klik videonya sekarang dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.